Penjelasan Dito. Setelah menenangkan Ara, Dito langsung menidurkan Ara kembali. Ia mengelus kepala Ara lembut hingga tak lama terdengar suara napas Ara yang kembali teratur. Semua perlakuan Dito itu dilihat langsung oleh Leo. Entah kenapa Leo merasa kesal dan marah apalagi di saat Dito memeluk Ara tadi. Bisa jelaskan apa sebenarnya yang terjadi, Dit? Tanya Leo dingin menatap tajam ke arah Dito. Baiklah, mari kita bicara tapi tidak di sini melainkan taman belakang. Ajak Dito menghela napas berat. Percuma menyembunyikan tentang Ara pada Leo, pikirnya. Leo melihat suasana rumah yang nampak sangat sunyi, berbeda dengan kemarin yang lumayan ramai. Bahkan orang tua Ara tak nampak batang hidungnya. Leo dan Dito duduk di sebuah kursi taman. Dito menatap sayu ke arah depan. Ara bukan perawan lagi, ucap Dito pelan. Aku sudah tahu itu, dan kenapa kau tidak memberitahukan itu kepadaku? Sentak Leo menatap kesal ke arah Dito. Kau marah? Tanya Dito tersenyum sinis. Tidak, aku tidak marah, namun aku kecewa saja kepadamu. Kenapa kau tidak memberitahukan hal tersebut kepadaku? Apa mentang-mentang aku seorang Casanova dan bukan perjaka lagi, makanya kau menikahkanku dengan Ara yang tidak mempunyai perawan lagi? Sarkas Leo. Benar, Leo langsung bungkam di saat mendengar jawaban Dito. Ia tak menyangka bahwa gelar Casanovanya membuat dirinya menikah dengan wanita yang bukan lagi perawan. Mungkin benar kata orang kalau seorang laki-laki merusak wanita, maka bersiaplah laki-laki tersebut, karena wanitanya juga akan dirusak. Tapi itu hanya alasan pertamaku. Dia menatap Dito dengan penuh tanda tanya. Kalau itu alasan pertama, pasti akan ada alasan lainnya. Karena alasanku yang kedua adalah kau bisa membawa jauh Ara dari keluarga Sanjaya. Aku tidak sanggup melihat Ara dimaki oleh tante-tanteku yang lainnya. Sudah cukup gadis kecil itu menderita, dan aku yakin setelah kau menikahinya tidak akan ada lagi yang berani memakinya lagi. Jelas Dito menatap sendu ke arah Leo. Siapa yang melakukannya pada Ara? Tanya Leo penasaran. Dia diperkosa dalam keadaan tidur. Bukankah dia bisa terjaga dan melihat pelakunya? Tanya Leo heran. Saat itu Ara dipengaruhi oleh obat tidur. Jawab Dito menggeleng lemah. Apa pelakunya yang memberikan obat tidur tersebut? Lalu di mana kejadiannya? Apakah tidak ada orang yang melihat pelakunya? Jelaskan semuanya, Dit. Jangan bertele-tele. Tegas Leo membuat Dito menghela napas berat. Saat itu kami sekeluarga Sanjaya berlibur ke Bali. Ara sakit demam karena cuaca buruk dan kurang istirahat. Jadi aku memberinya obat penurun demam serta obat tidur agar ia bisa tidur dengan nyenyak. Kami meninggalkan dia sendirian di hotel karena kami semua ingin jalan-jalan menuju tempat wisata Bali, dan bodohnya saat kami kembali ke hotel kami semua tidak memeriksa Ara di kamarnya. Hingga keesokan harinya, flashback, Ara kemana Tan? Apa dia tidak ikut sarapan? Tanya Dito pada mamanya Ara. Enggak tahu, mungkin dia masih sakit, jawab mamanya Ara acuh. Ia sibuk sarapan dan memainkan ponselnya membuat Dito menghela napasnya kasar. Karena kesal melihat tingkah laku mama Ara yang tidak peduli sedikit pun pada anaknya yang sakit. Dito bangkit ingin memanggil Ara untuk sarapan, namun selamat pagi, sapa Ara dengan suara yang cerianya. Pagi sayang, balas Dito tersenyum lembut karena yang lainnya seakan acuh terhadap kehadiran Ara. Kamu kenapa? Kok jalannya seperti orang yang disunat? Tanya Dito mengernyitkan dahinya. Gak tahu kak, itunya Ara sakit waktu Ara jalan, jawab Ara polos duduk di samping Dito. Mendengar hal tersebut Dito merasa heran. Ia tak mungkin bertanya lebih karena itu adalah hal yang privasi bagi Ara. Namun karena khawatir ia meminta mama Ara agar mau memeriksa Ara. Tan, Ara sedang sakit, panggil Dito pada mamanya Ara. Sakit tinggal minum obat di, kamu kan ada di sini jadi ngapain ribut-ribut sih? Utus mama Ara membuat Dito menggertakkan giginya, kemudian ia beralih menatap paman Malik ayahnya Ara yang sibuk berbicara dengan papanya Dito. Padahal jelas-jelas ayah Ara mendengar ucapan Dito tadi bahwa Ara sakit, namun ia masih bersikap acuh. Ya sudah, nanti kakak beri salapnya ya, biar kamu sakitnya kurang, ujar Dito lembut mengelus kepala Ara. Iya kak, sekalian sama salep penghilang bekas gigit serangga ya, balas Ara tersenyum manis. Gigitan serangga? Kamu digigit serangga? Tanya Dito khawatir. Iya kak. Di mana digigitnya? Coba kakak lihat, tanya Dito khawatir. Di dada Ara kak, sangat banyak bekasnya. Apa di hotel ini banyak serangga ya kak? Jawab Ara polos sekaligus bertanya pada Dito. Mendengar bahwa bekas gigitan serangganya berada di dada Ara membuat Dito menghela napas panjang. Mungkin itu kamu alergi saja, makanya bisa merah-merah. Karena tidak mungkin ada serangga di hotel ini, nanti kakak beri salepnya ya. Bantah Dito lembut membuat Ara menganggukkan kepalanya. Hingga 1 bulan berlalu, Ara melakukan aktivitasnya seperti biasa. Namun anehnya hari ini ia merasa tubuhnya sangat lemas. Namun dia harus bangun karena ada ujian matematika. Ia harus bisa ke sekolah, pikirnya.
Ia menyelesaikan ujiannya dengan lancar karena memang Ara adalah murid yang terbilang jenius. Ia keluar dari kelas dan berjalan di koridor sekolah. Namun tiba-tiba pandangannya buram, kepalanya terasa pusing. Ia tak sanggup lagi berdiri hingga ia jatuh pingsan. Para sahabat Ara langsung membawa Ara ke UKS. Dokter yang memeriksa Ara membelalakan matanya. Ia segera menyuruh sahabat Ara keluar dari UKS dan ia memberitahukan kepada kepala sekolah tentang diagnosanya terhadap Ara. Kepala sekolah langsung menghubungi orang tua Ara. Dr. Malik yang mendengar Ara pingsan langsung mengajak istrinya ke rumah sekolah untuk menjemput Ara. "Putri saya sakit apa, Pak?" tanya Dr. Malik khawatir pada kepala sekolah. "Anda bisa memeriksanya sendiri, Tuan," balas Pak Kepsek datar. Dr. Malik langsung memeriksa Ara. Tiba-tiba matanya melotot tak percaya. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak. "Bro, sayang," panggil Mama Ara memapah tubuh Dr. Malik bangun. "Saya mohon maaf, Tuan. Meskipun Ara adalah murid yang terbilang jenius, saya selaku kepala sekolah harus bertindak tegas atas kasus ini. Mulai hari ini saya dan pihak sekolah mengeluarkan Ara dari sekolah. Kami tidak bisa menerima Ara lagi," tegas Pak Kepsek membuat Dr. Malik mengangguk, kepalanya lemah. Ia segera menggendong Ara membawa pulang. Selama perjalanan Mama Ara bertanya apa yang terjadi pada Ara, namun Dr. Malik bungkam. Hingga sampai ke rumah, Dr. Malik langsung menggendong Ara membawanya ke kamar. Ia menggosokkan minyak angin di perut Ara dan ke hidung Ara. "Yuh, kamu sudah bangun?" tanya Malik dingin. "Ayah, kok Ara sudah pulang? Kan Ara tadi di sekolah?" tanya Ara polos mencoba bangkit. Ia duduk bersandar di tepi ranjang. "Siapa laki-laki itu?" tanya Malik dingin. Ia tak menjawab pertanyaan Ara. "Siapa laki-laki yang telah menghamili kamu?" tanya Malik meninggikan suaranya. "Dek, hamil?" Diri Ara terkejut menutup mulutnya. Penjelasan Dito 2. Mama Ara terkejut mendengar fakta bahwa putri kandungnya itu hamil. Karena Ara bukanlah gadis yang nakal, dia adalah gadis rumahan yang bahkan untuk keluar saja jarang. "Ayo Ara, katakan pada ayah siapa laki-laki brengsek itu, ha?" teriak Malik menggoncang tubuh Ara. Ia sangat marah mengetahui kalau Ara hamil. Ia merasa gagal menjadi seorang ayah. Ara menggeleng kepalanya, ia menangis sesegukan. Ia menggigit bibirnya agar tidak bersuara karena ia sangat terkejut dan ketakutan melihat ayahnya yang terlihat marah kepadanya. "Ara nggak tahu." Hiks, ucap Ara menangis sesegukan. Malik yang tidak mendapatkan jawaban dari Ara pun langsung naik pitam. Ia langsung melayangkan tangannya menampar Ara hingga darah keluar dari sudut bibirnya. "Plak, plak, apa kamu ingin melindunginya, ha? Katakan pada ayah siapa dia, ha? Katakan Ara, jangan jadi wanita murahan kamu," teriak Malik menggelegar. "Dek," tubuh Ara bergetar ketakutan. Ia tak menyangka ayahnya akan bermain tangan kepadanya. Bagaimana bisa seorang ayah sekejam itu? Mama Ara yang melihat Malik memukul Ara langsung marah. Ia menangis dan langsung mendorong tubuh Malik kasar. "Apa yang kau lakukan ya? Kenapa ayah memukul Ara? Dia tidak tahu apa-apa," teriak Mama Ara marah. Ia langsung mendekap tubuh Ara dan mengecup kepala Ara berkali-kali. "Aku sedang memberikan dia hukuman, Bun. Jadi lebih baik Bunda minggir sekarang. Biarkan aku menghukum anak kurang ajar ini agar dia mau mengatakan siapa pria yang menghamilinya," bentak Malik marah langsung melepas paksa pelukan ibu dan anak itu. Ia menyeret Mama Ara keluar kamar dan langsung mengunci pintu kamar Ara. "Ayah, buka, jangan sakiti Ara. Buka pintunya," teriak Mama Ara menangis. Ia langsung mengambil HP-nya dan menghubungi Dito untuk meminta bantuan. Karena cuma Dito lah yang selama ini selalu menyayangi dan ada di saat Ara butuh. Sedangkan di dalam kamar Ara sangat ketakutan melihat Malik yang membuka tali pinggangnya. "Ayah, Ara bersumpah kalau Ara tidak tahu." Hiks, ayah, percaya pada Ara, wah, ucap Ara menangis sesegukan berjalan mendekati Malik. Ia memeluk erat tubuh Malik. "Bruk, katakan siapa Ara. Ayah janji tidak akan menghukummu kalau kamu jujur," ujar Malik dengan aura yang bergetar menahan amarah. "Ara nggak tahu. Ayah sendiri tahu kan kalau Ara tidak pernah pacaran." Hiks, Ara jarang keluar rumah. "Ayah, tolong percaya pada Ara." Jelas Ara mendongakkan kepalanya menatap Malik dengan berderai air mata membuat hati Malik sakit. Ia langsung mendorong tubuh Ara hingga terjatuh ke lantai, kemudian pergi keluar dari kamar Ara. Dito yang baru sampai langsung menuju ke kamar Ara. Ia melihat Ara yang menangis sesegukan dalam dekapan mamanya. "Maafkan Bunda sayang, maafkan Bunda yang selama ini tidak peduli pada Ara," ujar Mama Ara menangis. Ia menyadari kesalahannya bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan urusan sosialitanya hingga ia gagal menjaga anaknya. "Ara nggak tahu, Bun. Ara nggak tahu siapa pria yang menghamili Ara." Hiks, tangis Ara pecah. "Dek," Dito terkejut mendengar adik kesayangannya itu hamil. "Ra," panggil Dito membuat Ara langsung menoleh ke arahnya.
Tangis Ara kian melengking saat melihat Dito datang. Ia segera berlari memeluk erat tubuh Dito. Saat ini ia benar-benar membutuhkan kakaknya ini di sampingnya. Tenanglah, ada kakak di sini, ujar Dito mencoba menenangkan Ara meski hatinya sendiri gelisah dan hancur. Kakak, hiks, Ara tidak tahu kak, Ara bukan gadis murahan. Adu Ara pada Dito membuat Dito semakin erat memeluk tubuh mungil Ara. Kamu gadis baik sayang, ingat itu tidak ada siapapun yang akan menyakitimu karena ada kakak yang selalu melindungimu. Jadi kamu tenang saja, oke? Balas Dito dengan suara yang bergetar menahan tangis. Hyung, gumam Ara yang kembali pingsan dalam pelukan Dito. Dito segera membawa Ara ke kasur, ia menidurkan Ara dengan lembut. Tak lupa ia mencium kening Ara lembut. Berita kehamilan Ara langsung menyebar ke seluruh keluarga Sanjaya karena Malik memberitahukan kehamilan Ara pada seluruh keluarga besar. Ia bermaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya bila Ara melahirkan. Namun harapan tidak sesuai ekspektasi. Seminggu setelah kejadian Ara di sekolah, seluruh keluarga besar Sanjaya datang ke rumah Malik. Bukan berniat menghibur Ara melainkan berapa bulan kandungannya? Tanya kakek Ara dingin. Sekarang mereka semua berada di ruang keluarga Malik, termasuk Ara dan juga Dito. Seluruh keluarga besar Sanjaya menatap sinis ke arah Ara yang berada dalam pelukan Dito. Tenanglah, ada kakak di sini, bisik Dito membuat Ara sedikit lega. Jalan 5 minggu, Pak, jawab Malik datar. Gugurkan kandungannya, titah kakek Ara membuat Malik dan Dito tersentak kaget. Ara langsung memeluk erat tubuh Dito, ia sangat ketakutan. Jangan aneh-aneh, Pak, itu adalah hal yang dilarang oleh agama dan negara, bantah Malik marah. Papa tidak mau ada bibit haram dalam keluarga Sanjaya, dan kau tahu itu Malik, Papa tidak mau tahu, pokoknya Ara harus menggugurkan kandungannya. Perintah kakek Ara tak terbantahkan. Tidak, Ara nggak mau, ini anak Ara, jadi terserah Ara mau menggugurkan atau tidak, bentak Ara menangis dalam pelukan Dito. Kakek tidak mau tahu Ara, yang jelas kamu harus menggugurkan kandunganmu, cukup kamu yang menjadi aib keluarga karena kamu hilang kehormatanmu. Tapi tidak dengan anak harammu nantinya, teriak kakek Ara menggelegar. Kenapa kakek lebih mementingkan nama baik keluarga kita daripada cicit kakek sendiri, ha? Teriak Dito marah mengepalkan tangannya. Itu bukan cicit kakek, sampai kapanpun kakek tidak mau mengakuinya cicit kakek. Pak, biarkan Ara melahirkan anaknya, setelah itu baru kita pikirkan langkah selanjutnya. Ujuk Malik berusaha membuat papanya itu menggugurkan niatnya. Terlambat, ucap kakek Ara dingin hingga tak lama kemudian masuk 3 orang dokter wanita diikuti 14 laki-laki bertubuh kekar yang tak lain adalah bodyguard keluarga Sanjaya. Lakukan sekarang, titahnya dingin. Ara yang melihat orang-orang tersebut langsung ketakutan. Ia berlari menaiki tangga ingin menuju ke kamarnya, namun orang-orang tersebut langsung berlari menangkapnya. Dito langsung memukul laki-laki yang menahan Ara, begitu juga dengan Malik. Ia tak mengizinkan siapapun berani menyentuh Ara. Apalagi setelah mendengar penjelasan Dito tentang keanehan yang Ara alami di Bali dulu. Ia menyesal karena saat itu acuh terhadap keluhan Ara. Andai saja saat itu dia peduli kepada Ara, pasti hal buruk ini tak terjadi pada Ara. Lari ke kamar Ara, teriak Malik membuat Ara langsung lari naik tangga, namun sebuah tangan menahannya di tengah-tengah tangga. Kamu harus menggugurkannya, Ara, ujar kakek Ara dingin menarik paksa Ara untuk turun. Aku tidak mau, kek, hiks, tangis Ara ketakutan memberontak dari cengkraman kakeknya. Turun? Enggak. Kakek Ara yang geram pun semakin kuat mencengkram pergelangan Ara, hingga membuat Ara kesakitan. Ia langsung menendang kaki kakeknya hingga kakek Ara langsung mengempaskan tangan Ara. Ah, teriak Ara jatuh dari tangga. Ara, bruk,